Pendidikan di tanah Papua tidak lepas dari sosok Daniel Alexander, seorang pria sederhana yang mampu hadir menjadi figur seorang ayah bagi ribuan putra daerah. Dengan ketaatannya kepada Tuhan, Daniel Alexander masuk di daerah terisolir seperti Sugapa Intan, Jaya, Papua. Iman itu datang kan karena Tuhan yang berbicara. Ketika saya mendengar Tuhan menuntun, logika saya berkata nggak mungkin. Saya kalahkan logika. Saya jalan dengan iman itu. Yang penting bertindak, asal Tuhan yang menyuruh, jangan nekat. Kalau Tuhan nggak menyuruh bertindak, itu namanya terjun tanpa sayap. Termasuk salah satu bukti nyatanya adalah Sugapa. Gimana Bapak? Tuhan tunjuk saya pedalaman mana untuk memulai pendidikan berpola asrama. Karena saya nggak tahu milih yang mana, akhirnya ketemu Pak Camat Sugapa. Ini sudah begitu tiba, langsung tanpa bergumul lagi, cari tanah. Cari orang-orang siapa mau ngajar, cari murid, jadi sampai sekarang ini. Walau pernah tinggal di luar negeri dan pernah mengunjungi lebih dari 40 negara, namun Daniel Alexander memutuskan meninggalkan semua kenyamanan itu. Kata nyaman itu saya melihat dari dua segi. Nyaman makanan, nyaman fasilitas, ya, nyaman semua yang ada, nyaman pesawat besar. Tapi pesawat kecil ini nyamannya karena saya bisa ketemu orang-orang yang betul-betul perlu kasih Tuhan. Nah, itu nyamannya beda. Hingga satu titik, Daniel Alexander menemukan buku berjudul From Jerusalem to Irian Jaya. Nah, saya bingung, kenapa bukan From Jerusalem to Indonesia? Kenapa dia nulis From Jerusalem to Irian Jaya? Setelah saya baca buku itu, ternyata ujung buminya itu di Indonesia. Ngapain saya capek-capek ke luar negeri? Tahun 90 bulan April, pertama kali saya tiba di Jayapura, langsung ke Wamena. Nah, dari situ panggilan Tuhan kuat, saya harus kembali ke Indonesia dan tinggal di Papua. Usia 9 tahun, Daniel Alexander sudah ditinggalkan ayah kandungnya yang meninggal dunia. Ayah saya meninggal tahun 65, tahun 70 saya jumpa Tuhan yang adalah ayah. Nah, waktu Tuhan menyatakan diri sebagai ayah, hidup saya berubah total. Lalu setelah itu ada 3 figur yang muncul, ya, dan 3-3 sudah meninggal. Satu Edwin Stube, orang Amerika. Lalu kedua Yeremia Rim, ketiga itu Stefanus Damaris. Jadi mereka sudah meninggal semua dan itu jadi ayah. Di mana saya bisa curhat, mereka berhak negur saya, marah pada saya, berhak gitu. Dan saya belajar dari situ. Setelah Daniel Alexander mendapatkan figur seorang ayah dan tergerak dengan firman Tuhan yang menyatakan, hendaklah kamu saling menolong seorang akan yang lain dan biasakanlah saling memberi tumpangan. Makin memantapkan Daniel Alexander untuk menjadi orang tua bagi anak-anak yang tertolak. Ternyata yang disebut rumah itu ada 2 jenis. Satu rumah jasmani ini, entah bangunannya permanen atau tidak, besar kecil enggak urusan. Dan rumah itu terbatas sesuai luas besar bangunan. Tapi yang kedua adalah rumah hati. Nah, ini yang kami belajar. Ternyata rumah hati ini enggak terbatas. Akhirnya Tuhan menolong kami untuk mempersiapkan 2 jenis rumah itu. Jadi kemanapun kami pergi, Tuhan kirimkan orang-orang yang tertolak oleh orang tua kandungnya. Kami siap jadi rumah orang tua buat mereka. Tahun 1990-an, Daniel Alexander menikah dengan Louise. Meskipun awalnya berat bagi Louise yang telah lama tinggal di Toronto, Kanada, namun keduanya memilih untuk taat masuk ke Papua. Buat saya ya kalau memang ini sudah kehendak Tuhan ya udah. Walaupun waktu pertama-tama kesini beratnya kan maksudnya kita nginepnya di losmen kotor gitu kan. Dari tangan Daniel Alexander dan Louise, ribuan anak sudah ditolong untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Nah, maka itu walaupun saya sendiri ya cuma lulusan SMA, tapi saya mendorong anak-anak itu pintar. Maka itu sudah 6 doktor yang kami luluskan dari tangan kami sendiri. 48 S2 dan sekian ratus S1. Kami ingin anak-anak itu maju. Teladan yang diberikan Daniel Alexander sangat membekas pada orang-orang di sekitarnya. Hal ini mampu menjadikan Daniel Alexander sosok motivator, inspirasi, dan bapak bagi mereka. Motivator yang hebat, kemudian juga pemerhati yang hebat, karena memiliki hati seorang bapak. Bukan hanya sekedar penuh kasih, memiliki jiwa menerima semua orang, dan siap berkorban bagi orang lain. Beliau
hampir tidak memikirkan dirinya sendiri, hanya memikirkan orang lain, kerinduan untuk mengangkat kehidupan orang. Kalau kedua orang tua, ya kalau secara manusia, mereka bukan melahirkan kami, buat saya pribadi, tapi saya sudah merasa bahwa mereka itu sebagai seorang ibu dan ayah saya. Karena kenapa saya bisa berkata begitu? Karena ada perhatian di mereka. Ibu saya saja mungkin kurang perhatian, tapi mereka berdua mempunyai perhatian luar biasa karena ada Kristus dalam hidup mereka. Buat Indonesia ini waktunya bangkit. Dalam pasar bebas ASEAN, mau tidak mau kita harus berjuang. Karena kalau tidak berjuang kita akan tertindas. Jadi ayo Indonesia kita bangkit, khususnya anak-anak muda dalam bidang pendidikan. Waktunya menunjukkan pada dunia bahwa kita bisa dengan Tuhan Yesus. Kita sudah melihat satu profil tentang pelayanannya Pak Daniel. Sekarang kita persilakan Koden untuk bersaksi. Tolong semua partisipan mic-nya bisa di-mute supaya tidak mengganggu. Nanti setelah itu ada acara tanya jawab. Silakan nanti mic-nya dinyalakan. Ya, silakan Koden. Pertama kali saya tiba di Papua, saya tidak sibuk mencari tanah untuk bangun gereja. Maaf, karena di Papua sudah terlalu banyak gereja. Megah-megah lagi gedungnya. Tapi saya mencari apa yang paling dibutuhkan oleh orang Papua untuk bisa di akhir zaman. Kesimpulannya, setelah 11 bulan saya keliling, waktu itu baru 9 kabupaten di Papua. Masih satu provinsi, sekarang sudah 2 provinsi dengan puluhan kabupaten, banyak sekali. Oke, yang mereka perlukan adalah bigan. Supaya mereka bisa berkat buat dunia dan mereka mengolah dan mengelola tanah mereka yang kaya ini. Tapi enggak gampang. Akhirnya kami langsung buat SMA. April 90 saya tiba di Jayapura. Juli 91 kami buat SMA di Wamena. Maksudnya supaya langsung 3 tahun lulus kami kuliah kan cepat dapat SDM-nya. Ternyata sekolah ini gagal. Belum sampai lulus kelas 3 SMA terpaksa tutup. Karena nggak bisa dilanjutkan. Tapi puji Tuhan, ada yang melanjutkan setelah itu. Nah, lalu apa yang Tuhan minta kami buat? Pendidik dari taman kanak-kanak dan harus diasramakan. Wah, berat sekali. Setelah berjuang hampir 3 tahun, Tuhan memberikan buka pintu 17 pertama berpola asrama berdiri di tanah Papua di kota Nabire, Kabupaten Nabire. Maka itu kami tandai 17 Juli. Barusan ini bulan yang lalu kami mensyukuri 25 tahun pelayanan sekolah asrama. Tidak menerima murid di tengah-tengah. Harus semua pintu masuknya taman kanak-kanak. Harus. Dan maju terus. Lulus taman kanak-kanak, buka SD sampai kelas 6 satu persatu. Sampai SMA, SMK. Puji Tuhan, tahun lalu 2019, Tuhan percayakan kami untuk punya perguruan tinggi di Nabire ini. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa. Nah, akhirnya kami terus berlanjut. Pendidikan ini jadi ujung tombak untuk anak-anak Papua. Supaya mereka jadi orang-orang hebat. Tapi walaupun sudah 25 tahun, tidak mudahnya bisa kami bayangkan.
Tantangannya begitu sulit sampai hari ini. Maka itu bersyukur kepada Tuhan, kalau dia tidak memanggil gerejanya sebagai pengkhotbah-pengkhotbah. Cari sampai robek Alkitab saudara, tidak ada satupun ayat yang tahu kita bahwa kita ini harus jadi penting. Tapi yang tertulis di kitab suci kita adalah menjadi saksi. Nah, apa bedanya menjadi pengkhotbah dan menjadi saksi? Beda jauh. Menjadi pengkhotbah itu harus sekolah. Menjadi saksi tidak perlu sekolah. Sebab menjadi saksi. Oh, terima kasih. Ini ada orang yang pemena, Han, yang tahu sejarah. Itu Korintus 91 yang lalu. Salam buat Papa Mama, Han. Saya lanjutkan. Nah, menjadi saksi itu hanya menceritakan ulang, hanya menceritakan ulang apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dialami. Nah, ini nggak perlu sekolah, cuma menceritakan dengan syaratan, tidak boleh ditambahi, nggak boleh dikurangi. Maka itu, saudara, kalau kita tidak pernah punya pengalaman hidup dengan Tuhan Yesus, otomatis kita sulit menjadi saksi. Karena apa? Habis nggak pernah punya pengalaman apa? Presiden yang sekarang ini sangat merakyat. Kalau makan suka di warung-warung biasa, restoran biasa. Bahkan waktu presiden datang ke Nabire pertama kali tahun 2018 yang lalu, saudara, maaf puji Tuhan, di Nabire salah satu rumah makan itayanan kami. Nah, nggak tahu bagaimana rumah makan kami itu dipilih untuk presiden makan siang. Nah, presiden itu merakyat betul. Suatu kali misalnya saudara di Surabaya, atau di Jakarta, atau di Palangkaraya, lihat bulan yang lalu presiden datang ke Palangkaraya, membuat apa itu food, apa kok saya lupa ya, menjembung pangan ini. Nah, suatu hari saudara lagi makan di sebuah warung, tiba-tiba ribut-ribut. Ternyata presiden ingin makan di warung di tempat saudara makan. Nah, karena warungnya nggak besar, maka otomatis saudara akan ke syuting dengan TV. Apalagi kalau saudara sempat selfie, karena Pak Presiden kita satu ini, aduh, nggak malu, nggak segan, nggak seperti yang sebelumnya jaim, mau selfie. Nah, misalnya saudara ngalami itu, mungkin ngomong juga tidak, cuma kebetulan ke syuting oleh kameraman TV, lalu masuk TV nasional. Ada wajah saudara. Saya tanya, yang nggak sengaja ketemu, hanya kebetulan kena syuting. Dengar pertanyaan saya. Saudara akan punya bahan nggak untuk menceritakan presiden? Ngerti maksud saya? Banyak nggak habis-habis. Mungkin sudah 2 tahun lewat kejadiannya. Tapi ada orang yang baru ketemu saudara. 2 tahun lalu kamu hebatnya bisa ketemu Presiden Jokowi. Saudara cerita lagi. Nah, ini loh ilustrasi. Kalau yang ketemu Presiden tanpa wajah, berapa menit nggak sempat ngomong apa-apa. Tapi saudara bisa saksi nggak habis-habis. Masa sih kita yang diselamatkan, ditebus, diampuni semua dosa kejahatan kita. Lalu kita disucikan dengan kuasa darahnya. Kita terima pengampunan dan grasi bebas dari hukuman neraka. Lalu kita diangkat jadi anaknya. Ini loh masalahnya. Masa kita nggak punya bahan cerita tentang dia? Itu kan keterlaluan. Apalagi yang mulut-mulut ember tukang gosip. Maaf saya berkata. Aduh, kalau tentang orang lain
kata bagus dari orang Surabaya, leko. Leko itu artinya, kalau ngomongin tentang orang lain, aduh, bisa didramatisir begitu hebat. Kok bisa menceritakan orang drama-drama Korea yang saudara tonton dengan begitu lekonya? Maaf saya berkata, terlalu dan sangat keterlaluan. Kalau saya tidak punya bahan untuk menjadi saksi Yesus, maka Tuhan ingin mencari saksi-saksinya sekarang. Puji Tuhan, mendirikan sekolah yang nomor 1, bukan uangnya, bukan gedungnya, tapi guru-gurunya. Bersyukur kepada Tuhan. Semua yang bergabung dengan kami, dan semua yang ingin menjaga Papua, hanya diperlukan 2 motivasi penting. 1, tidak cari duit dan tidak cari kekayaan. Kalau itu ada, lebih baik jangan datang. Yang kedua, punya hati misi dan punya hati Yesus. Itu tidak pelit. Maka itu kalau ada orang ke Papua, motivasinya 1 pelit, 2 cari kekayaan, maka orang itu tidak layak disebut misionaris atau penginjil saksi Yesus ke Papua. Tidak layak. Dan itu banyak. Bersyukur kepada Tuhan. Tolongan Tuhan sampai hari ini. Salah satu, mungkin satu-satunya gereja di Indonesia ini yang mensupport pelayanan guru-guru sudah lebih dari sekian tahun. Yaitu Jakarta Praise Communities Church. JPCC. Yang menunjang, yang menggaji guru-guru kami. Ini gereja luar biasa. Satu-satunya, saudara. Maaf saya berkata. Maka itu ayo mulai hari ini, saudara dan saya betul-betul punya hati. Ingin Tuhan Yesus cepat datang. Ayo kita ke Papua dan jadi berkat. Bukan mencari kekayaan. Tapi mencari istilahnya mutiara-mutiara hitam. Yang sangat berharga. Lagu-lagu him klasik ya gereja. Ayo kita cari mutiara-mutiara yang tak ternilai itu. Supaya jadi perhiasan di mahkota raja segala raja. Jadi kami masih sangat membutuhkan tenaga-tenaga, hidup, hati yang mengasihi Papua demi Injil kerajaannya diberitakan sampai ke ujung bumi supaya Tuhan Yesus segera datang. Maka kalau dia datang, iblis dimusnahkan. Ayo kita yang mempercepat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kepada host, mau apa sekarang ini? Terima kasih untuk waktunya. Ya, kita sudah dengar kesaksian dari Pak Daniel. Sekarang kita buka ruang tanya jawab ya. Tapi tolong supaya singkat, padat, jelas, supaya bisa kasih waktu buat yang lain. Jadi waktunya jangan diborong sendiri. Silakan. Siapa yang memulai? Saya mau tanya, boleh? Silakan. Wajahnya mungkin bisa videonya dinyalakan. Selamat pagi Pak Daniel. Saya sangat terkesan dengan pelayanan Bapak. Ya, saya mau tanya, apa syaratnya kalau mau ya tadi kan Bapak udah bilang jangan cari uang, pokoknya tidak ini. Saya percaya itu adalah hati seorang misionaris. Tapi maksudnya secara syarat gimana? Syarat apa untuk bisa ke Papua untuk bergabung dalam pelayanan itu Pak Daniel? Terima kasih. Mungkin sebelum dijawab, diperkenalkan dulu Bu Megawati ini sedang mengambil S3 ya, dari STT I3, sedang mengambil
mempersiapkan disertasi untuk S3. Silakan Pak Daniel. Ya, puji Bu Megawati, Tuhan pasti berkenan. Syarat yang pertama adalah punya hati misi untuk melayani. Dan tadi Bu Megawati sudah berkata. Yang kedua, kira-kira apa yang mau dikerjakan untuk Papua? Nah, coba temukan dulu itu apa. Misalnya mau di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, apa saja. Nah, itu nomor 2. Lalu nomor 3, baru nanti Ibu Megawati akan kami bantu untuk menemukan yayasan lembaga mana yang cocok dengan hati pengabdian dan disiplin ilmu yang Ibu Megawati ambil. Jadi kami akan bantu. Nah, Tuhan, setelah sekian banyak kami di Papua, kami cukup kenal banyak kelompok-kelompok LSM, gereja, yayasan yang punya hati. Jadi itu Ibu Megawati, lagi sekali kami berkata atas nama anak-anak Papua dan saudara-saudara yang di Papua berterima kasih pada seorang calon doktor S3 yang mau menjadi berkat buat anak Papua. Sangat berharga dan berkenan ke Tuhan. Oke, lanjut, host. Saya mau tanya pertanyaannya, ada batas umur nggak Pak? Saya udah anak muda soalnya. Musa mulai melayani umur 80 tahun. Kalau lihat wajahnya Ibu Megawati, belum ini. Ya, nggak ada batas umur. Ya, ayo, ini ada yang bergabung dengan kami, seorang janda dari Kediri. Ya, mantan guru TK selama 40 tahun. Nah, sudah pensiun karena nggak bisa ngajar lagi, nggak tahu bagaimana dengar tentang kami. Boleh nggak saya mengabdi? Berangkatlah, ibu janda yang umur 70-an kira-kira. Dan jadi berkat buat anak-anak. Ibu Megawati berkenan. Masih kuat lihat dari wajahnya ini. Iya, terima kasih banyak Pak Daniel, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, saya berharap bisa nanti mendapat nomor kontak Bapak. Boleh, ya tanya kepada Pak Heru dari NAT. Oke, ya. Lanjut. Kalau ada yang lain silakan. Ada seorang yang mengenal masa mudanya Pak Daniel dan dia hadir di tengah-tengah kita. Teman masa kecil. Siapa itu? Siapa itu? Dia bilang kalau waktu kecil itu Pak Daniel memang usia lebih tinggi tapi sering jitak kepalanya katanya. Ya, silakan. Singkat padat jelas ya Pak. Halo. Ya, Kohan, apa kabar? Masuk Pak. Masuk. Ya udah, Koden. Apa kabar Koden? Sehat? Puji ya. Tuhan. Aduh, yang terakhir. Saya dulu tetangga Koden. Kita waktu itu sekolah minggu. Dan masih ingat tadi Pak Heru bilang saya sering dijitak. Karena saya sering nyanyi yang lihat saya pakai mahkota dari surga karena rajin ke gereja bagi saya. Bagi Koden juga, padahal dia nggak mau ditunjuk. Tapi puji Tuhan, ya bubar sekolah minggu terus jitak gitu. Tapi sekarang beliau adalah hamba Tuhan yang luar biasa menjadi berkat. Ya, pendetanya dulu Om Koyo. Masih ingat Koden ya? Masih. Ya, puji Tuhan. Dan saya sangat diberkati. Kemudian kita ya asal punya hati, saya setuju. Kita mau kemudian sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya diberikan banyak talenta, saya rindu ke Nabire, Koden. Mau ya menghibur karena saya magician. Kemudian di sana banyak tambang. Saya juga kolektor batu-batuan. Nanti siapa tahu menjadi perajin batu gitu di sana. Sebagai income juga untuk membantu dana misi. Puji Tuhan. Ya, luar biasa Koden, maju terus. Menjadi motivasi di Indonesia. Luar biasa. Amin.
Oke, Ya. Tuhan berkati. Jadi Amin. ini Terima kasih sebentar, Bapak sambil Ibu. menyelam minum air ini, Kohan ini. Semuanya, ya. Ya. Ya, Kohan, di Kohan Nabi bisa ini ada satu joke yang mutunya sangat baik. Di Nabi ada batu giok. Kohan masuk yang diingat cuma tak masuk enggak. Oke, ya host silakan lanjut. Terima kasih Kohan. Ya. ya. Teman Jadi sekolah minggu. Kohan wah, bisa oh, kontak 50, sama 60. Bu Megawati nih, pergi ke sana sama dalam satu sini. Ibu Yani Lim, Ibu Yani Lim, di sini ada Ibu Yani Lim Koden yang Oh, dari Ibu Vancouver. Supri. Ya, ini masih di Malang atau sudah di Nusa Kambangan? Masih di Malang, Pak. Oke. Oh, Yani masih di Malang. Ay, puji Tuhan. Mana wajahnya kok belum kelihatan? Coba. Oh, sebentar. Ini tadi saya terpaksa harus keluar tadi karena ada jadwal. Mana ya tadi? Iya. Bu Yani ada pelayanan keluar, tapi kalau tidak nyapa nanti. Ya, sebentar, Pak. Ini ada juga misionaris dari Vietnam. Oh Silakan ya. kalau mau nyapa. Teman lama juga. Siapa namanya? Mari Pak Simon, silakan. Ini wajahnya. Dalam Koden. Oh, Pak Simon. Apa kabar? Orang Luar biasa. Vietnam atau saya ini? Di Vietnam. Oh, di Vietnam. Oke. Ya. Gimana corona yang terakhir itu di tempat turis apa? Danang. Aman sekarang Vietnam? Lagi PSBB. Oh iya. Ini siapa baru mau Pak Simon dulu? Ya, aduh Bu Yani sudah bisa masuk belum? Ya, sudah, Pak. Oke, silakan Bu Yani. Ini. Mari Halo, Bu. Pak Daniel. Shalom. Halo, Bu Yani. Ini sudah? Ya, silakan. Sudah. Yan, semalam ada berita ada satu napi perempuan meninggal, Ibu Nur. Iya. Di Malang. Di Malang. Iya. Ya. Hari ini pemakamannya katanya. Iya, Pak. Iya. Kan mau sharing apa? Silakan. Mari Bu Yani, 5 menit. Ya, terima kasih Pak, udah begitu. Terima kasih untuk pelayanannya. Terima Ya. kasih untuk temannya. Ya, Bu Yani ini adalah pengisi acara pertama tanggal 13 Juni yang lalu. Kesaksiannya luar biasa. Dan nanti mungkin akan ada. Iya. Ini juga ada dari tempat yang jauh ini. Apakah Pak Daniel kenal dengan Ibu Grace Lee dari Setiawan? Mari Ibu Grace Lee. Nah, sebelum ke Ibu Grace Lee, ya Pak Heru, sebelum ke Ibu ini, saya ingin memberi semua peserta Ibu Yani Lim ini adalah satu-satunya anak Tuhan di Indonesia yang punya julukan ibu dari semua napi, narapidana. Khususnya kalau saudara ke Cilacap, saudara ke Nusa Kambangan, maka nama Ibu Yani jauh lebih terkenal daripada Bupati Cilacap, daripada lapas di sana. Ibu Yani ini adalah mam buat mereka semua. Luar biasa kesian hidupnya. Oke, Ibu Grace Lee. Ni hao. Saya Ni tambahkan Lima. satu.
Ibu Yani Lim itu juga mungkin satu-satunya ibu dari Indonesia yang pernah mendapatkan penghargaan Asia Heroes of the Year. Jadi pahlawan kemanusiaan dari Asia. Oke, nanti kesaksiannya berikutnya. Silakan. Kalau Ibu Grizzly ini disebut atau dapat julukan Mother Teresa dari Sitiawan. Mari Ibu Grizzly ngomong 5 menit. Mike. Sitiawan itu belum tahu di Malaysia. Mic-nya Bu Grizzly. Mic-nya masih mute Bu Grizzly. Oke ya. Ya. Sudah boleh dengar? Dengar. Sudah. Oh. Silakan. Hai, halo. Morning Pastor. Thank you for your sharing. Ya. Saya mau tanya satu. Halo. Saya dengar Bapak ada apa? Ya. Pelayanan anak-anak di Papua kan? Jadi selepas anak itu besar, ada apa ya? Do you have any plan for their future not when they grow up under your care? Yeah. All of them, they will choose in the university. Depends on their parents. Ya. Ibu Grizzly sangat mengerti Ya, bahasa halo, Indonesia. Jadi bisa dijawab bahasa Indonesia aja. Oh, oke. Ya. Jadi anak-anak itu kalau sudah lulus SMA, mereka akan kuliah di jurusannya masing-masing. Ya, bahkan ada yang dapat beasiswa ke Amerika, ke Kanada, ke New Zealand, ya, ke Eropa. Nah, itu. Jadi mereka akan lanjut kemana mereka mau dan kami arahkan mereka. Itu Ibu Grace. Oke. Thank you very much. Ya, Ibu Grizzly ini melayani TKI ilegal orang-orang NTT dan kesaksiannya juga luar biasa. Nah, di samping itu, Ibu Grizzly ini juga melayani anak suku asli Malaysia. Makanya Ibu Grizzly bertanya seperti tadi. Koden mungkin bisa cerita bagaimana pelayanan fatherhood mengangkat anak, terus sekarang anaknya sudah berapa, Koden? Aduh. Ya, motivasi buat kami punya beban. Ya. Kami punya beban untuk anak-anak yatim piatu. Ya, itu beban kami. Dan puji Tuhan setiap anak yang Tuhan percayakan kepada kami, mereka menjadi orang-orang hebat. Ya, cukup banyak yang sudah sarjana S1, ada yang S2, ada yang S3. Nah, itu yang kami kerjakan. Jumlahnya boleh disebut. Kenapa? Jumlahnya boleh disebutin. Ya, kalau jumlah tepat begini, yang sudah lulus S1 itu hampir 500 anak. Yang master S2 hampir 60. Untuk doktornya 6 yang sudah selesai. S3-nya, PhD-nya. Ya, lalu yang dokter umum, medis, yang spesialis ada 2. Ya, itu anak-anak kami. Dan kami terus juga ada yang nggak kuliah karena memang latar belakangnya. Jadi kami suami istri bersama dengan tim, kami menyekolahkan anak, mengangkat mereka untuk mereka betul-betul jadi orang yang benar. Grace yang kami buat. Ada lagi ya? Ya, silakan yang lain. Tadi saya lihat Lani dari Palangka mau bertanya nih. Halo, Oke, Koden. silakan. Koden bisa sedikit cerita? Apa kabar? Baik, Koden. Ya, bisa sedikit cerita perjuangan pertama kali merintis sekolah di Papua. Mestinya kan tantangannya banyak.
Yang kedua, Lani mau tanya, supportnya bagaimana itu supaya kita juga bisa belajar? Iya, itu aja, Koden. Itu saya kira pertanyaan dari banyak kita. Itu bisa nyekolahkan orang sebanyak itu, bisa buka sekolah sebanyak itu rahasianya di mana? Apa punya percetakan uang, Koden? Ya, oh banyak percetakan uangnya. Oke, saya cerita. Pegangan saya Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Nah, ini yang luar biasa. Segala sesuatu yang kita mulai karena firman Tuhan, bukan karena uang, itu hasilnya dijamin oleh Tuhan. Saudara, sebelum saya di Papua, saya ini sudah punya permanent resident Australia. Saya sudah mapan di Amerika. Saya sudah mapan di Jerman dan di Belanda. Jadi waktu itu saya jarang ada di Indonesia. Tiba-tiba datang firman Tuhan bulan Agustus tahun 89. Waktu saya di Amerika, sudah enak sekali. Daniel, kamu ke Irian, itu namanya Irian. Nah, itu firman. Saya doa lagi, nggak minta konfirmasi lagi. Saya langsung tanya, Papa, kapan saya berangkat? Dalam persiapan waktu, maka April 90, pertama kali saya menginjakkan kaki di Jayapura. April 90. Waktu itu mencari data. Apa yang membuat orang Papua ini menangis? Karena saya selalu dalam pelayanan menggunakan Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Yang artinya begini, di mana ada gereja Tuhan yang benar, maka orang-orang di sekitar gereja Tuhan itu tidak akan bisa menangis lagi karena kehadiran gereja menghapus air mata mereka. Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Jadi ketika saya menginjakkan kaki bulan April 90, saya kesempatan mencari data kenapa orang Papua ini menangis dan kehadiran kami harus menghapus air mata mereka. Lalu Roh Kudus memimpin, lagi sekali firman, jangan buka gereja Daniel, tapi buka sekolah. Baik, nah semuanya dimulai dengan firman. Nah, terus tantangannya ini maaf ya bagi yang belum kenal, saya itu dari kecil kenal Lani Jenggo panggilannya. Jangan marah ya Lani. Oke. Nah, tantangannya mengerikan. Kami mau dibunuh, mau dipanah, mau diparang, mau dibakar. Aduh, kenapa? Karena maaf, tidak sedikit yayasan yang datang ke Papua, fotoin anak-anak, lalu foto-fotonya mereka bilang ya, mereka yang bilang dibawa ke luar negeri, dicarikan dana. Uangnya dapat, tapi anak-anaknya tidak diurus. Nah, waktu itu kami diusir lebih dari 5 kali untuk meninggalkan tanah. Yang berkata, kami kesalahan. Bahwa kami beda dengan banyak yayasan yang ibu bapak katakan menjual anak-anak. Tunggu. Oh saudara nggak gampang. Puji Tuhan. Baik istri saya maupun guru-guru yang pertama bergabung. Tidak ada satupun yang angkat di Papua. Nggak ada bertahan sampai sekarang ini. Bahkan ada yang sudah jadi martir karena meninggal gara-gara malaria. Ada. Luar biasa Tuhan. Nah setelah SD kelas 5 naik kelas 6, mereka melihat anak-anak mereka tetap sekolah. Dan mereka melihat kami mulai bangun gedung SMP untuk mereka. Nah di situ mereka mulai tenang. Puji Tuhan. Akhirnya sampai hari ini mereka ikuti. Apalagi 25 tahun. Nah saudara, 99% guru-guru kami itu saya tidak ambil dari guru sekolah lain.
saya sangat respect kepada semua sekolah dan saya tidak akan ambil guru dari mereka. Lalu dari mana? Itu tadi karena jauh sebelum saya ke Papua sudah mempersiapkan saya untuk menyekolahkan anak orang. Saya nggak ngerti. Setelah sekian banyak tahun mereka sudah lulus sekian banyak, baru Tuhan suruh saya buka sekolah. Nah, saya panggili anak-anak itu untuk membantu bersama-sama sekolah. Maka itu 100% semua sekolah kami dari kepala TK, kepala SD, kepala SMA, kepala SMP, SMA, SMK, bahkan sekarang yang jadi rektor di perguruan tinggi kami adalah orang-orang yang nggak pernah punya pengalaman jadi guru, tapi Tuhan angkat mereka dan luar biasa. Hampir semua kepala-kepala sekolah yang Tuhan tunjuk yang nggak pernah jadi guru itu dalam prestasi mereka minta menghargai. Maka itu di sekolah kami banyak dapat prestasi, ya penghargaan macam-macam lah. Nah, jadi kalau saudara ingin buka sekolah, persiapkan guru-gurunya dulu. Itu nomor 1. Dan saya bersyukur sampai hari ini Tuhan memberkati kami dengan guru-guru yang luar biasa. Itu 90% di hasil anak-anak. Kalau saya keliling kemana saja pelayanan, dan Roh Kudus bicara tentang si A, tentang si B, lalu saya tawarkan mau kuliah tidak, mau asal mau jadi guru ke Papua. Puji Tuhan, mereka itu ada. Contohnya sekarang di STIMI, sekolah tinggi kami, saya masih nyekolahkan berapa master untuk nanti jadi dosen. Nah, itu caranya. Yang ketiga soal keuangan. Karena ini Tuhan yang memulai, maka Tuhan yang bertanggung jawab. Bagaimana caranya? 1, puji Tuhan karena selama ini Tuhan menjagai, termasuk tadi Kohan, ya itu nama Indonesia siapa? Saya kok lupa. Yang kenal saya dari sekolah minggu, karena kami dari satu desa, yaitu Bapak. Nah, karena sekian lama saya sudah melayani, maka banyak anak-anak Tuhan yang punya usaha sukses. Nah, mereka itu yang mengirimkan uang, walaupun nggak rutin. Jadi itu. Yang ketiga, yang berikutnya, karena banyak orang yang diberkati, Pak Heru jadi saksi, Bu Lani jadi saksi juga, dari tahun 70-an akhir saya sudah pelayanan pelajar di Surabaya. Bayangkan. Nah, dari pelajar-pelajar yang kami didik SMP, SMA, mereka ada yang kuliah di Indonesia, luar negeri. Nah, waktu mereka sudah sukses, mereka itu nawari saham kosong kepada saya. Ya, saya terima. Nah, dari 5% sampai 20%, mereka bagi dividennya. Nah, itu yang dikirim untuk menunjang pelayanan ini. Maka saya bisa nyekolahkan begitu banyak calon guru, dosen, dan memberkati pelayanan ini. Sampai 25 tahun ini luar biasa. Jadi yang support itu banyak. Jadi bukan punya percetakan uang ya, Heru. Oke, lanjut. Saya kira cukup ya, Lan, jawabannya. Oke. Buat dari LA ikut. Bagi yang belum tahu, ya pelayanan Pak Daniel ini bukan hanya di Papua. Jadi kalau tadi dikatakan mengangkat banyak anak-anaknya itu tersebar di seluruh dunia. Dan pertambahan anaknya itu, maaf, lebih cepat daripada kelinci, saudara. Kalau saya bertemu tahun ini sama tahun berikutnya tanya gitu, pertambahannya sudah bisa ratusan. Sampai kadang-kadang jawabannya, berapa ya anak saya ya, berapa ya? Sekarang berapa, Koden? 2000? Aduh, 1000 lebih. 1000 dulu terakhir ketemu saya 1500.
Ya udahlah, pokoknya begitu sudah. 2000 ya. Makanya Ya saya bilang, udahlah, nggak usah tahu bunganya, nggak penting. makanya saya bilang lebih cepat dari kelinci. Nah, ada banyak peristiwa yang aneh unik tentang tokoh kita satu ini, ya. Salah satunya yang saya baca adalah kalau kita lihat rumah hamba Tuhan, pendeta, apalagi yang pendeta kaya, ada yang rumahnya itu dijaga satpam. Bukan cuma dikunci, tapi ada pos jaganya juga ada. Tapi tokoh yang satu ini katanya rumahnya tidak pernah dikunci 24 jam sehari. Bahkan ketika ada maling mau menjara rumahnya pun tidak diusir, diajak makan, dijadikan anak. Mungkin Koden bisa cerita. Ya prinsip saya begini, saudara, cari jiwa baik. Orang iri, ya jangan diusir dong. Itu. Nomor 2, kita ini sebagai duta besar kerajaan surga. 2 Korintus 5 ayat 19. Kita ini duta besar, ayat 20. Kita ini duta besar. Nah, saudara, di dalam hukum internasional, semua rumah dan kantor duta besar dan konsulat jenderal perwakilan negara apa saja, maka halamannya, gedungnya, rumahnya, itu tempat yang paling aman. Kalau ada penjahat dikejar oleh aparat keamanan di suatu kota, di suatu negara, dan penjahat itu bisa masuk atau lompat ke halaman kantor atau rumah duta besar ataupun konsulat jenderal, maka hukum internasional mengharuskan penjahat ini tidak boleh disentuh oleh aparat keamanan negara itu. Karena saya bukan camat, saya ini duta besar, maka kalau ada penjahat masuk, ya saya harus terima. Saya nggak akan berteriak, malam itu tidak. Saya ajak makan, bahkan tidak sedikit, saya beri modal kerja. Saya bilang, model seperti kamu begini, polisinya lebih pintar, kamu ketangkap, nggak kasihan keluargamu, malu mereka. Nah, itu hati Injil yang ada di hidup saya, sampai siapapun yang masuk ke rumah saya mau niat jahat, apalagi yang niat baik, saya harus terima. Puji Tuhan. Itu Pak Heru. Udah jangan berlebihan ya, awas. Apa? Ya, jadi di sini mungkin ada beberapa pendeta atau juga hamba Tuhan, mungkin ada yang mau ikut, kunci rumahnya dibuka 24 jam sehari. Ya. Oke. Ingatnya Her, Jalan Musi dulu ya. Iya, Musi 38. Di tengah kita ini juga ada satu kawan lama yang Koden kenal baik. Nah, dia ada di sini, sekarang tinggal di Bandung. Ya, silakan Pak Rizal kalau mau menyapa 5 menit. Sementara yang lain kalau mau bertanya disiapin ya. Silakan. Pak Rizal dari Lebak Arum. Betul. Gereja GBI. Gimana ini, Lopan? Koden. Iya. Apa kabar? Lopan, ni hao. Ni hao. Ni hao. Oh, hao. Pak Rizal di Bandung sekarang. Iya, di Bandung. Halo. Puji Tuhan. Ya, oke. Silakan Rizal. Sekali. Ya. Saya buka-buka gereja di Papua tapi enggak pernah ketemu Koden di sana. Habis bukanya gereja. Enggak kena bire. Ketemu orang-orangnya aja di Manokwari ya. Oh iya, betul, ada Manokwari. Biak, Jayapura, Timika. Ya.
Jadi belum sah ke Papua sebelum kena bire. Betul, itu betul. 100. Ya, bagi yang belum tahu, Pak Rizal ini ada di Departemen Misi Gereja waktu itu dan merintis banyak gereja di Hong Kong, di China, pedalaman China itu. Dan salah satunya pernah saya kunjungi itu karyanya Pak Rizal sampai ke Amerika juga ya Pak? Iya, saya dulu Koden tinggalkan Amerika, saya ke Amerika. Jadi saya di Amerika mungkin pergi pulang 10 tahunan ya. Tapi masih lebih enak nasi pecel jadi pulang Indonesia. Oke, kalau begitu saya lempar kalau ada yang mau bertanya lagi. Ya, sebelumnya mungkin saya ingin beritahu dulu ada buku baru yang dibuat belajar dari sosok Daniel Alexander. Bentar. Ya. Oh iya, servant leadership. Ya. Bisa dibuka. Bisa ditayangkan, Ya, Heru, ini di coba. layarnya. Coba saya tunjukkan bukunya. Ya, ini bukunya. Kelihatan? Ya. Belum keluar. Sudah? Sudah. Ya, ini buku baru tentang Pak Daniel ya. Kalau nanti saudara memerlukan buku ini, boleh menghubungi ke admin, Tuti atau Linda. Ini buku yang baru tentang servant leadership. Lalu ada satu buku lagi, ya ini buku yang juga banyak cerita tentang pergerakan tahun 80, di mana Pak Daniel ada di dalamnya. Ini judulnya Crazy for Christ. Ya kita sebut orang-orang yang dalam pergerakan dulu itu orang-orang gila, tapi gila bagi Tuhan. Ya, ini buku sejarah. Kalau memerlukan nanti hubungi admin. Oke, silakan kalau ada yang lain mau bertanya. Oke, silakan Pak Arso. Mic-nya Mas Harso. Mic. Pak Mas Harso, mic-nya masih mute. Oke, sudah ya. Sudah. Ya, puji Tuhan. Koden, salam. Sampai hari ini saya belajar tetap setia dengan panggilan Tuhan, melayani di desa-desa. Dan dari awal sampai sekarang saya belajar untuk tidak menyentuh soal keuangan ya. Ya memang saya bersyukur dengan persekutuan Batuan Garis Depan. Saya hanya diminta sama Pak Bernard waktu itu, tugasmu melayani hamba-hamba Tuhan, tugasmu mengembangkan pelayanan, tapi soal uang kamu nggak usah pikirin. Jadi ada yang support sendiri, termasuk Pak Rizal itu ya. Itu. Jadi akhirnya saya hanya bekerja saja dan terus sampai akhirnya kalian lihat hamba Tuhan di desa-desa, ini kan dalam jaringan ini ada sekitar 8.000 sampai 9.000 pendeta yang bergabung di dalamnya. Dan kami sama sekali tidak pernah tahu soal keuangan sampai hari ini. Tapi saya lihat Tuhan mencukupi begitu rupa. Tuhan mencukupi begitu rupa dan tugas saya kalau saya melihat hamba-hamba Tuhan di desa-desa, memang ya kasihan. Jemaat yang sedikit, soal untuk mencukupi kebutuhan hidupnya saja juga susah gitu. Tapi saya belajar dengan mereka, ayo kita cari Tuhan, bukan cari itu. Jadi saya belajar mengarahkan, kalau kita melayani Tuhan, maka Tuhan juga bertanggung jawab atas hidup kita. Itu yang terus saya tanamkan dan saya melihat ada banyak perubahan yang terjadi.
dalam kehidupan hamba Tuhan. Tapi yang pasti kami mengajak mereka untuk menyatukan hati. Tadi saya lihat ada Pak Pri juga ya, Pak Petrus Prianto. Itu saya kira dia juga tinggal di desa, melayani di desa dalam nasib yang sama. Tapi luar biasa Tuhan itu. Kalau Tuhan berikan kepercayaan dari yang kecil sampai akhirnya bisa bertumbuh besar, itu bukan karena kita mampu, tapi karena kita mau dipakai oleh Tuhan. Ya, itu yang saya sharekan. Jadi ada banyak yang tanya, Pak Arso, sponsornya dari mana, uangnya dari mana? Saya bilang, wah saya nggak tahu, saya nggak pernah pegang uang. Sampai hari ini saya nggak pernah dipegang uang. Memang saya diberi tunjangan dari jaringan ini, diberi tunjangan hidup, dan saya ambil dari itu aja. Bahkan di masa-masa pandemi ini, di rumah kami ada tambahan orang yang harus kami tampung, dan mereka semua juga makan. Jadi semuanya ikut kami, tapi saya melihat dalam Tuhan semua tercukupi gitu ya. Dan itu saya katakan itu tanggung jawab saya. Kalau mereka masuk ke rumah saya berarti mereka jadi anak saya, menjadi tanggung jawab saya. Tapi saya mengajar mereka juga nggak boleh diam, harus belajar berusaha. Makanya hari-hari ini kami juga belajar untuk jualan apa-apa lewat online untuk mencukupi kebutuhan semua, karena ya memang butuh hidup, kita tetap melayani. Tapi saya yakin Tuhan itu luar biasa sampai hari ini. Dan kita nggak pernah ditinggalkan dalam segala hal. Nah, saya bersyukur dengan pelayanan Koden, dari kesaksian dari firman, itu memacu saya untuk bisa mengembangkan lebih lagi. Dari kepercayaan kecil, kalau kita bisa dipercaya, dan kita belajar bertanggung jawab, maka pasti akan menjadi besar. Saya kira itu yang saya terima dari Koden hari ini. Sebelum ke Koden, sebelum ke Pak Daniel ya, pelayanan persekutuan hamba Tuhan garis depan ini kurang lebih anggotanya sekarang berapa Mas Arso? 12 ribuan ya? Yang aktif itu 8 sampai 9 ribu, dan dari 8 sampai 9 ribu ini kira-kira sudah 85% dari anggotanya dari seluruh denominasi. Jadi dari sekian banyak interdenominasi yang ada, itu sudah sekitar 85% yang bergabung di dalamnya. Oke, ya. Jadi buat hamba-hamba Tuhan yang lain di tempat di forum ini persekutuan hamba Tuhan garis depan yang cukup besar karena meliputi seluruh Indonesia. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang di desa, di daerah. Itu dimulainya setahu saya tahun 84 ya. Waktu Pak Bernard mengadakan seminar di Tulungagung. Rasanya pembicaranya Pak Daniel juga. Nah, ada satu peserta yang memberikan nama kegiatan itu sebelum berubah menjadi garis depan. Itu pakai nama Lokasi Batu Desa, Lokakarya Seminar Pendeta Penginjil Desa. Koden silakan ngomong dulu, Koden. Ya, Koden, saya potong dulu sedikit. Awal mula itu kita Batu Desa itu ada Koden di situ, ada Om Damaris, dan umumnya yang alumni dari Amerika yang terus berkembang, yang ada sekarang di Pesat. Kemudian di Surabaya kita bikin garis depan. Kebetulan saya jadi ketua pertama garis depan bersama Pak Harso. Yang kelihatan Pak Harso sampai sekarang tetap muda saja gitu. Jadi garis depan itu kita membuat
kelompok-kelompok rayon. Kemudian saya pindah ke Amerika dan Jepang, maka dilanjuti oleh Pak Bernard, dan sekarang mungkin dipegang oleh Pak Niko ya sama Pak Harso. Itu kira-kira sejarahnya. Tapi awal mula adalah dari Batu Desa. Batu Desa itu Koden punya peranan paling besar di situ. Dari Batu Desa kemudian baru berubah menjadi Garis Depan. Itu aja untuk ingat-ingatan aja. Terima kasih. Oke, silakan Koden. Baik, saudara, hari ini kita harus mengambil keputusan. Mau tidak mau. Bukti dengan COVID-19, seluruh pelayanan gereja berubah total. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Yang selama ini pusat kegiatan kita, aktivitas kita hampir 100% itu di kebaktian minggu, di panggung, di mimbar, dengan semua fasilitas yang wah. Rata-rata ya, bukan yang di desa-desa saya berkata. Hari ini kita harus berubah. Kembali kepada hati Yesus untuk misi. Maafkan saya kalau saya berkata ini. Gelombang tsunami atau PHK tsunami nggak cuma di pabrik-pabrik, di hotel-hotel, di perusahaan-perusahaan, karyawan di PHK dirumahkan. Maaf, hari-hari ini para full-timer gereja sedang dirumahkan juga. Maaf. Nah, lalu ngapain kalau nggak ada hari Minggu? Maka itu semua kita harus kembali kepada hati misi. Ayo para pemusik, WL, singer, guru sekolah minggu, usher, dan semua full-timer gereja. Sudah hampir 6 bulan kita nggak bisa aktif seperti dulu. Mari kita turun ke jalan-jalan, ceritakan tentang kasih Tuhan. Bukan untuk mengkristenkan orang, tidak. Tapi untuk membawa orang mengalami kasih Yesus. Jadi bukan diajak ke gereja, bukan jadi Kristen, tidak. Ini kesempatan. Kita menjadi berkat buat mereka semua. Pesta kerajaan surga masih berlangsung sampai hari ini. Dan pestanya belum selesai. Maka di bagian terakhir dari acara kita untuk menjadi world changers. Menjadi pengubah dunia,